Hai, jumpa lagi dengan seri belajar BIO. Belajar biologi itu oke, bersama Memlis. Masih tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan materi bab hereditas pada manusia. Dan kali ini kita akan khusus membahas golongan darah. Mengapa golongan darah harus kita pelajari? Ini sehubungan dengan peristiwa transfusi darah dan genetika. Kecocokan antara darah pendonor dan penerima adalah sangat penting di dalam transfusi darah. Juga di dalam genetika, dalam hal pewarisan golongan darah kepada keturunannya. Ada 3 sistem penggolongan darah. Yang pertama sistem ABO, yang kedua sistem MN, yang ketiga sistem Rhesus. Nah, penentuan golongan darah ini berdasarkan ada atau tidaknya kandungan antigen tertentu pada permukaan luar membran sel darah merah. Kita akan melihat golongan darah yang pertama, yaitu sistem ABO. Ada 2 jenis antigen atau agglutinogen, yaitu antigen A dan antigen B. Sedangkan agglutinin atau antibodi di dalam serum ada 2 macam juga, yaitu alfa dan beta. Berikut ini tabel kita perhatikan. Golongan darah sistem ABO ada 4 macam, yaitu A, B, AB, dan O. Genotip dari golongan darah A ini ada 2, yang homozigot yaitu IA-IA, yang heterozigot IA-IO. Genotip golongan darah B juga 2, yang homozigot IB-IB dan heterozigotnya IB-IO. Genotip golongan darah AB cuma 1, yaitu IA-IB. Begitu juga untuk golongan darah O, juga cuma 1, yaitu IO-IO. Nah, antigen dari golongan darah A yaitu A, dan agglutininnya adalah beta. Golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B, tapi tidak punya agglutinin. Golongan darah O tidak punya agglutinogen, tapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Berikut adalah tabel pewarisan golongan darah kepada keturunannya. Ini adalah macam-macam tipe perkawinan beserta kemungkinan fenotip golongan darah anaknya. Misalnya, golongan darah pasangan dari AB dengan AB, ya. Tentu ini kita harus mengambil genotip yang heterozigot. Maka fenotip keturunan anaknya A, B, dan AB. Contoh soal. Seorang wanita golongan darah A menikah dengan laki-laki golongan darah B. Bagaimana kemungkinan golongan darah anaknya? Kita bahas, tentu kita selalu menggunakan genotip yang heterozigot. Jadi kita gunakan parentalnya IA-IO dengan IB-IO. Gametnya IA dan IO, satunya lagi IB dan IO. Lalu kita masukkan ke sistem papan catur, maka didapat kemungkinan golongan darahnya dari anak-anaknya adalah A, B, AB, dan O. Berikut ini kita akan melihat golongan darah sistem MN. Ini adalah fenotip dari golongan darah MN. Ada M, N, dan MN. Sedangkan genotipnya untuk yang fenotip golongan darah M adalah MM. Jenis gametnya tentu cuma 1 M.
Yang fenotip golongan darah N, genotipnya NN, gametnya N saja. Fenotip golongan darah MN memiliki gamet M dan N. Berikutnya golongan darah sistem resus. Golongan darah resus ini ada dua. Resus positif apabila mengandung antigen resus ya. Jadi genotip untuk golongan darah resus positif ada dua, yang homozigot dan heterozigot. Sedangkan resus negatif hanya satu genotipnya, yaitu homozigot RH kecil. Jadi tadi resus positif itu mengandung antigen resus. Sedangkan resus negatif tidak mengandung anti resus. Ini adalah peristiwa kasus erythroblastosis fetalis dari perkawinan pasangan ayah yang resus positif dengan yang ibu resus negatif. Bayi pertama lahir golongan darahnya resus positif, sehingga menyebabkan antigen resus darah janin ini menyebabkan darah ibu membentuk antibodi untuk melawan antigen resus bayi. Akibatnya, kemungkinan bayi kedua dan seterusnya, ini tentu resusnya positif ya, akan mengalami penggumpalan darah sehingga menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Ini adalah erythroblastosis fetalis. Selanjutnya kita akan latihan soal kembali. Reni adalah anak dari seorang ibu dengan golongan darah B homozigot dan ayah golongan darah AB. Lalu ibu bergolongan darah RH positif homozigot dan ayah RH negatif. Bagaimana kemungkinan golongan darah dari Reni? Ini pembahasannya. Jadi IB, RH besar ya. IA, IB, RH kecil. Kemudian gametnya seperti ini, dan setelah itu kita dapatkan hasilnya adalah yang A. Demikianlah materi golongan darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam dan bahagia.